Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1677. Chapter 1677, The Nin War God Jiang Zanheng. Dengan kata lain, sangat mungkin mereka tidak akan menerima tantangan langsung dari Dewa Perang di level terakhir jika mereka menang di level sebelumnya. Mereka akan ditantang dengan beberapa tes lain yang relatif lebih mudah. 10 Dewa Perang berdiri di sana dalam berbagai bentuk dan bentuk. Mereka semua mengenakan pakaian tempur tradisional hitam dengan garis merah yang tampak kuno dan anggun. Seorang pria berdiri di tengah. Dia memiliki tubuh yang besar dan tinggi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jelas terlihat bahwa dia adalah pemimpin dari orang-orang lainnya. Pakaiannya tidak bergaris-garis merah tapi emas. Tang Wulin mengingat orang ini dari masa lalu. Dia telah bertemu dengannya di festival Just for Aspals. Dia tepatnya adalah wakil kepala Aula Dewa Perang yang berpengalaman, Skycrosser Douluo Guan Yue. Dia juga salah satu dari 3 limit Douluos di seluruh War God Hall. Dari 3 limit doloan besar di Aula Dewa Perang, orang dengan kultivasi tertinggi secara alami adalah kepala Aula Dewa Perang, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Skycrosser Douluo telah memasuki peringkat limit Douluo untuk waktu yang lama tetapi dia tetap stagnan di peringkat kuasi demigod selama ini dan tidak memasuki ranah demigod. Masih ada perbedaan antara dia dan si pura-pura Chen Xinji. Dia masih seorang limit Douluo. Dia adalah salah satu kekuatan tempur terkuat di dunia saat ini. Pada saat yang sama, dia juga seorang master armor pertempuran 4 kata. Tang Wulin mengungkapkan ekspresi kekaguman saat melihat orang ini. Dia maju 2 langkah. Halo, Hallmaster Guan. Saat dia berbicara, dia juga mengungkapkan penampilan aslinya. Guan Yue sepertinya tidak terkejut dengan penampilan Tang Wulin. Sebaliknya, dia menghela nafas. Lagi pula kau masih datang. Mengapa Anda harus melakukan ini? Tang Wulin juga menghela nafas. Bagaimana saya tidak bisa datang? Sekte Tang kami selalu memegang posisi netral dan kami pasti tidak ingin perang ini terjadi, namun federasi memaksa kami untuk membuat sikap publik. Apalagi, Akademi Shrek baru saja dibangun kembali. Ada pepatah mengatakan, orang yang jujur tidak menggunakan sindiran. Dia sudah memasuki War God Hall jadi dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Guan Yue menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk melewati babak tantangan ini. Anda masih dapat memilih untuk keluar sekarang. Jika tidak, itu tidak akan mudah nanti. Tang Wulin tersenyum. Ini adalah pertama kalinya saya di War God Hall. Saya selalu menantikan untuk datang ke sini. Saya di sini untuk mencari bimbingan dari semua dewa perang di sini. Cahaya bersinar di mata Guan Yue. Dia melirik Tang Wulin dengan tatapan yang dalam dan berkata, karena ini masalahnya, maka kita akan mengundang Sekte Guru Tang untuk melewati babak tantangan kita ini. Mereka yang dapat mengalahkan dewa perang yang ditugaskan akan dapat melanjutkan ke level berikutnya di bawah. Jika tidak, silakan kembali ke tempat asal Anda. Namun, saya percaya bahwa Korps Angkatan Darat Pusat sudah waspada dan siap tempur menunggu di luar sekarang. Namun, menurut aturan War God Hall, Anda tidak berhubungan dengan kami segera setelah Anda pergi. Saya sadar akan aturannya. Terima kasih telah mengingatkan kami, Hallmaster Guan. Kami akan segera mulai. Saat Tang Wulin berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah teman-temannya. Semua orang mundur ke samping. Tatapan Tang Wulin menyapu banyak dewa perang selain Guan Yue. Tidak ada keraguan bahwa Feng Hao Douluo yang dipilih untuk menjadi dewa perang utama War God Hall semuanya adalah master jiwa peringkat judul Douluo. Setiap dewa perang diberi nomor yang menjadi miliknya. Setiap satu dari 10 dewa perang memiliki nomor milik mereka sendiri selain Guan Yue. Aturannya seperti yang disebutkan oleh Guan Yue. Karena kerumunan orangnya, seseorang akan diizinkan untuk turun 1 level setelah mengalahkan 1 dewa perang. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk turun. Oleh karena itu, Tang Wulin secara teoritis memungkinkan rekan yang sedikit lebih lemah untuk menantang Guan Yue. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari pertarungan melawan limit Douluo ini. Mereka hanya perlu mengorbankan 1 orang untuk turun ke level berikutnya dan ini relatif pilihan terbaik. Namun, Tang Wulin punya rencananya sendiri. Dia tidak akan menggunakan beberapa taktik untuk menghindari Feng Hao Douluo dan tidak akan ada yang tertinggal. Setiap orang dari mereka harus turun. Setelah memasuki Aula Dewa Perang,
Tang Wulin mengungkapkan identitasnya dengan cara yang mencolok. Salah satu tujuan penting dalam melakukan ini adalah untuk menunjukkan kemampuannya. Dia ingin menunjukkan War God Hall dan Federasi bahwa selain generasi tua dari Limit Doulos di Shrek Academy dan Tang Sek, ada juga generasi yang lebih baru dengan kemampuan yang kuat yang tidak boleh dianggap enteng. Tatapan Guan Yue menyapu. Dia dengan acuh tak acuh berkata, kalian semua diizinkan untuk memilih Dewa Perang sebagai lawan sesuai keinginanmu, termasuk aku. Pemenang diizinkan untuk memasuki level berikutnya di bawah dan yang kalah harus pergi. Tang Wulin berbalik dan melihat teman-temannya. Siapa yang duluan? Burung gereja lambat harus memulai lebih awal, aku akan pergi dulu. Xie adalah orang yang berjalan keluar dan dengan tersenyum memandang 10 dewa perang di sisi yang berlawanan. Tang Wulin tidak banyak bicara dan menepuk bahu Xie. Tatapan Xie menyapu melewati banyak dewa perang di hadapannya. Saya ingin menantang dewa perang 9. Ada total 18 dewa perang pokok di War God Hall. Selain itu, ada beberapa dewa perang cadangan juga. Orang-orang yang menanggapi tantangan kali ini adalah dewa perang resmi. Nomor 9 tidak dianggap di belakang dan juga bukan peringkat di depan. Itu dianggap peringkat moderat. Tidak ada keraguan bahwa menantang lawan yang lebih kuat akan membuat rekan-rekannya nyaman. Xie memilih lawan dengan peringkat sedang untuk memberi teman-temannya kesempatan untuk menguji kemampuan dewa perang ini. Dewa perang 9 berjalan maju sementara dewa perang lainnya mengikuti Deputy Hall Master Guan Yue ke tempat yang lebih jauh. War God 9 sangat tipis. Ia memiliki penampilan biasa dan setiap bagian dari dirinya tampak tidak berbeda dengan orang biasa lainnya. Akan sangat mudah baginya untuk larut ke dalam kerumunan orang dan menghilang jika dia berganti pakaian. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi dewa perang dari Balai Dewa Perang peringkat ke-9. Dia jelas orang yang kompeten dan terlatih dengan baik. Akademi Shrek, Xie. Silahkan. Xie membuat gerakan mengundang. Ekspresinya berubah menjadi serius. Sejak dia mulai mengejar Yuanen Yehui saat itu, dia mulai berkultivasi dengan susah payah. Dia tidak pernah berhenti bekerja keras bahkan sampai sekarang karena takut Yuanen akan mencampakkannya dan takut dia tidak akan menjadi mitra yang layak untuk Yuanen. Apalagi setelah Yuanen mengakui nenek moyang pertamanya dan kembali ke klannya, dia melakukannya karena merasa agak stres di hadapan ayah mertuanya. Klannya adalah klan besar dengan 2 limit Douluo. Selain itu, ada juga leluhur pertama yang merupakan Feng Hao Douluo peringkat Kuasigot yang menakutkan. Dia berasal dari keluarga kecil jadi bagaimana dia bisa menjadikan dirinya pasangan yang layak bagi Yuanen jika dia tidak bekerja keras untuk dirinya sendiri. Akibatnya, Xie selalu berkultivasi dengan upaya ekstra meski sebenarnya dia selalu bercanda. Bahkan teman-temannya tidak tahu bagaimana Xie berkultivasi secara rahasia. Hanya Yuanen Yehui yang menyadari seberapa besar upaya Xie dalam kultivasinya untuk mengangkat dirinya sendiri. Akibatnya, dia berhenti mengomel Xie hanya agar dia tidak membuatnya stres lagi. War God Hall, War God ke-9, Jiang Zanheng. Judul, Api Guntur, War God 9 dengan tenang berkata. Dia tampak sangat tenang namun dia memancarkan perasaan badai yang mengamuk sebelum badai saat ini. Meskipun orang-orang dari Shrek sadar bahwa semua dewa perang adalah Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo, masih mengejutkan bagi mereka ketika mereka mendengar Zanheng mengumumkan identitasnya sebagai dewa perang ke-9. Apalagi jika tempat ini adalah wilayah War God Hall. Pencahayaan di tanah dan dinding sekitarnya tiba-tiba redup. Segera setelah itu, lapisan layar cahaya lembut muncul. Tatapan Lin Zichen berkilauan sejenak saat dia berdiri di sisi Tang Wulin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu seharusnya menjadi perisai pelindung yang dibentuk dengan menggunakan sirkuit jiwa murni tanpa peralatan amplifikasi. Meskipun Tang Wulin memiliki pengetahuan yang cukup baik di sirkuit jiwa, itu tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan dengan ilmuwan seperti Lin Zichen. Dia menoleh ke samping. Apa bedanya? Lin Zichen berkata, perbedaannya adalah ia dapat mencapai tingkat pertahanan yang tinggi tanpa menggunakan peralatan amplifikasi apapun. Sirkuit jiwa harus dibuat dengan bahan pondasi berkualitas sangat baik. Saya yakin itu paduan kelas atas. Dengan kata lain, War God Hall itu sendiri sangat berharga. Lihat, pasti akan ada amplifikasi eksternal di sirkuit jiwa pelindung ini. Ketika tingkat energi di dalam mencapai tingkat tertentu, amplifikasi eksternal akan tampak menstabilkan perisai pelindung. Tang Wulin tercerahkan. Saya melihat, War God Hall menerima dukungan penuh dari Federasi. Sama sekali tidak mengherankan jika mereka memiliki sumber daya yang begitu baik.
Ling Zichen berkata, sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Saya yakin saya bisa melakukan lebih baik dari itu jika saya diberi materi itu. Ya, kamu yang terbaik. Tang Wulin tidak akan membantahnya karena dia tidak mencari masalah. Soul Land 3 Chapter 1678. Chapter 1678 Ilusionary Clones. Di perisai pelindung, Xie dan Dewa Perang ke-9 Jiang Zanheng berdiri pada jarak 30 meter menatap satu sama lain. Aura mereka mulai berubah. Udara di sekitar tubuh Thunder Flame Douluo Jiang Zanheng sedikit melengkung. Orang bisa tahu dari status judul Douluo bahwa dia adalah master jiwa yang ahli dalam serangan. Berbeda dengan Jiang Zanheng, Xie tidak hanya melepaskan aura kuat dari tubuhnya, tetapi kehadirannya justru sebaliknya. Seluruh orangnya tampak sedikit ilusi. Dari Slack Seven Monsters, hanya ada Tang Wulin yang kemampuannya benar-benar diikuti dengan minat dan dipelajari secara mendetail. Ini karena dia paling terbuka ke publik sementara orang-orang lainnya relatif rendah hati. Akibatnya, bahkan War God Hall hanya berhasil mengumpulkan sangat sedikit informasi tentang mereka. Mereka hanya menyadari bahwa Xie adalah master jiwa tipe agility. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi siapapun untuk memperoleh informasi yang disimpan di Akademi Shrek saat itu. Dewa Perang ke-9 Jiang Zanheng tidak memandang rendah lawan karena usia lawan yang masih muda. Orang-orang yang bisa menjadi Shrek Seven Monster pasti adalah anak-anak surga yang dibanggakan di dunia saat ini. Apakah dia tidak melihat Tang Wulin bertarung sendirian di tanah musuh di Kekaisaran Bintang Luo? Kedua siluet itu tiba-tiba bergerak pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka telah menyetujui sebelumnya. Ledakan keras terdengar bergema dari bawah kaki Jiang Zanheng. Seluruh tubuhnya ditembak ke arah Xie seperti bola meriam sementara Xie tetap di tempat yang sama. Tubuhnya berkedip sekali dan dia berubah menjadi ilusi saat dia menghindar ke samping. 9 cincin jiwa yang tersusun rapi dilepaskan dari tubuh Jiang Zanheng. Ada 5 cincin jiwa ungu dan 4 jiwa hitam. Di sisi lain, cincin jiwa di tubuh Xie tampak memancarkan rasa keindahan yang menakjubkan. Ada 7 cincin jiwa hitam dan 1 emas oranye. Dia melepaskan 8 cincin jiwa. Cincin jiwa hitam adalah warna yang paling tidak mencolok dari semua cincin jiwa tetapi cincin jiwa emas oranye tampak luar biasa. Seolah-olah 7 cincin jiwa hitam melengkapi cincin jiwa super yang dihasilkan dari perpaduan kaca beku berujung 8 saat itu mirip dengan banyak sekali bintang yang mengelilingi bulan. War God Hall, War Gods memiliki mata yang tajam sehingga mereka secara alami dapat mengetahui pentingnya cincin jiwa oranye emas ini. Itu adalah cincin jiwa legendaris yang menjulang di atas cincin jiwa merah 100.000 tahun. Meskipun Xie tampak seperti master jiwa 8 cincin, tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya. Jiang Zanheng memegang tombak pendek di masing-masing tangannya. Tombak itu panjangnya sekitar 1,2 meter dan berwarna ungu tua. Pancaran listrik dari petir berkilauan dengan tidak jelas di permukaan tombak. Itu adalah jiwa bela dirinya, tombak api guntur. Itu adalah jiwa bela diri dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Jiang Zanheng menikam tombak di tangannya ke tanah ketika dihadapkan oleh penghindaran Xie. Pada saat tombak bersentuhan dengan tanah, sepetak besar cahaya ungu tua menyembur keluar dari tanah dan mengejar Xie. Cakupannya luas. Tang Wulin memikirkan sesuatu saat menyaksikan pemandangan itu. Dia tahu bahwa serangan itu tidak hanya bergantung pada kemampuan individu Jiang Zanheng, tetapi juga mengandalkan keunggulan arena. Ini adalah pengadilan rumahnya. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Perang akan memiliki pengetahuan dan keakraban yang lebih baik dengan arena. Ini tidak diragukan lagi tidak bermanfaat bagi kelompok Tang Wulin. Xie meregangkan tubuhnya saat dia terbang secara horizontal. Dia membuat jungkir balik di udara untuk mengubah arah saat dia melompat secara diagonal untuk menghindari api petir yang memancar. Cincin jiwa ketiga di tubuh Jiang Zanheng berkilauan. Api guntur yang memancar mulai berubah bentuk di langit dan berubah menjadi entitas seperti mata panah. Itu mengikuti tubuh Xie yang berubah arah dan mengejarnya. Sepertinya Xie tidak punya tempat untuk mengelak kali ini. Sementara itu, Xie mengayunkan tubuhnya sekali dan tiba-tiba membagi siluetnya menjadi 2. Seolah-olah tubuhnya dibelah 2. Pada saat yang sama tubuhnya membelah, dia juga berakselerasi untuk menghindari panah api guntur yang datang dari depan dengan cara yang berbahaya. Kedua siluet itu meredup secara bersamaan dan menghilang. Keduanya masih dalam kondisi serangan eksplorasi sekarang dan telah menunjukkan keahlian mereka juga. Thunder Flame Spears ditarik keluar dari tanah.
Jiang Zanhen mengangkat tombak pendek di tangan kanannya tinggi-tinggi di atas kepalanya saat cincin jiwa kelima di tubuhnya berkilauan dan cincin cahaya ungu gelap menyebar dari tombak api petir yang terangkat. Itu adalah skill jiwa kelimanya, Thunder Flame Array. Suhu di seluruh level pertama arena neraka tiba-tiba naik. Fragmen kilat muncul dalam pancaran cahaya dalam bentuk pecahan. Ini adalah skill jiwa tipe jarak yang tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai serangan langsung. Namun, dia mampu memperkuat ketebalan elemen guntur dan api dalam jangkauan area yang sangat luas sehingga keterampilan jiwa Jiang Zanheng lainnya akan sepenuhnya diperkuat. Di sisi lain, efek lain menggunakan skill jiwa ini di sini adalah digunakan untuk mencari sie-sie yang tidak terlihat seperti radar. Setiap dewa perang di sini berpengalaman dan berpengalaman. Mereka telah menemukan lebih banyak jiwa bela diri daripada bintang. Akibatnya, mereka tidak akan pernah panik terlepas dari seberapa kuat kemampuan lawan mereka dan mereka akan selalu menemukan cara untuk merespons. Namun, Jiang Zanhen terkejut mengetahui bahwa arai api gunturnya telah menutupi area hampir seluruh arena, namun dia masih tidak dapat mendeteksi kehadiran sie-sie. Kemampuan siluman yang sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Saat pikiran itu muncul di benak Jiang Zanheng, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan mencambuk tombak api petir di tangan kirinya ke belakang pada saat yang sama. Bentangan besar api guntur disulap. Salah satu siluet sie-sie menyala dalam ilusi. Dia meringkuk tubuhnya saat dia dihadapkan oleh api petir yang bertiup di wajahnya. Dia mundur dengan cepat dari dorongan api petir tapi tubuhnya masih ternoda olehnya. Aku menemukannya. Sinar bersinar di mata Jiang Zanheng. Dia mendarat di tanah dan hendak berbalik untuk mengejar sie-sie. Namun, dia merasakan krisis yang intens di hatinya saat ini. Dia menerkam ke depan sesuai dengan firasatnya tanpa sedikit pun keraguan. Aliran cahaya dingin yang tajam secara bersamaan terbang melewati punggungnya. Jiang Zanheng adalah peringkat 93 judul Douluo. Pada pangkatnya, kemampuannya untuk memprediksi bahaya sangat kuat. Kekuatan jiwanya telah menghasilkan reaksi stres sekaligus ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwanya dilepaskan secara alami. Namun, perasaan yang datang dari punggungnya sangat tidak terduga. Apalagi, itu sangat tajam. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan jiwa yang keluar dari punggung Jiang Zanheng dengan paksa terbelah. Aliran cahaya dingin masih berhasil melewati punggungnya. Meski sudah bereaksi dengan cepat, kemejanya masih robek karena luka. Dia berbalik dengan paksa dan menyapu Thunder Flame Spear ke bagian belakang tubuhnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua di tubuh Jiang Zanheng bersinar. Sepotong besar api guntur menyembur keluar dari seluruh tubuhnya untuk mengeluarkan kekuatan jiwa tajam yang mengebor ke dalam tubuhnya. Saya ceroboh lagi, anak laki-laki itu sangat berbahaya. Pada saat yang sama seperti ketika Jiang Zanheng merasa terkejut dan marah di dalam hatinya, dia basah kuyup dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Seandainya bukan karena indera yang secara inheren diperlengkapi sebagai judul Douluo, mungkin dia akan ditipu secara nyata. Tidak ada keraguan bahwa penarikan kembali sie-sie sebelumnya dan klonnya yang diselimuti oleh api guntur adalah bagian dari jebakan yang dipasang oleh lawan. Klon yang disambar oleh api petir sudah lenyap tanpa jejak. Api guntur pelindung Jiang Zanheng bereaksi pada saat ini sekali lagi. Sie-sie menghilang lagi setelah menyelinap menyerang Jiang Zanheng. Namun, dua siluet muncul di kedua sisi Jiang Zanheng tanpa dia sadari dan menggunakan serangan yang sama untuk memotong ke arah tubuhnya. Tidak hanya itu, ada juga aliran cahaya dingin yang tiba dalam sekejap di atas kepala Jiang Zanheng. Jiang Zanheng seharusnya tidak berada dalam posisi yang sulit ketika dia bertarung melawan master jiwa tipe kelincahan karena basis kultivasi peringkat judul Douluo-nya. Namun, sie-sie benar-benar terlalu cepat dan cepat menuju kesempurnaan. Selain itu, Jiang Zanheng bingung karena kurangnya pemahaman tentang lawan. Tiba-tiba, Jiang Zanheng panik menanggapi serangan sie-sie. Tombak api guntur di tangannya menyemburkan kekuatan jiwa dan dia seperti gunung berapi yang meletus. Dia hanya berhasil menghentikan klon yang menyerang dari segala arah satu persatu dengan suara guntur yang meledak. Namun, siluet sie-sie menghilang lagi ketika semua klonnya telah menghilang. Sisa Dewa Perang tidak bisa menahan pandangan satu sama lain saat melihat ini di luar arena. Bagaimana tanggapan mereka jika menghadapi situasi ini? Shrek Seven Monsters sebenarnya sangat kuat. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Wargat Hall, usia rata-rata Shrek Seven Monsters harus lebih dari 20 tahun dan pastinya kurang dari 30 tahun.
Mereka mampu mencapai basis kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Selain itu, orang ini hanyalah pria yang sedikit tidak mencolok di antara mereka. Apa yang akan terjadi jika itu adalah pemimpin Shrek Seven Monsters, Tang Wulin? Soul Land 3 Chapter 1679. Chapter 1679, Ciesis 8 Soul Skill. Ekspresi Jiang Zanheng tetap tidak berubah, tetapi dia masih sangat marah ketika dia menghentikan api petir. Tidak ada keraguan bahwa dia bingung, dan bajunya sobek. Selain itu, konsumsi kekuatan jiwanya selama pertarungan sebelumnya benar-benar jauh melebihi Xie. Ini sudah menunjukkan bahwa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sejak kapan itu sangat melelahkan ketika judul Douluo bertarung melawan Sol Douluo. Namun, dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan jiwa bela diri lawan. Baik kekuatan spiritual dan keterampilan jiwanya tidak dapat mendeteksi lokasi tepat lawan. Ini akan menjadi masalah besar baginya. Haruskah saya melepaskan baju besi pertempuran saya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan saya serta kemampuan deteksi? Akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk menembus pertahanan saya dengan perlindungan baju besi saya. Meskipun dia sedang mempertimbangkan ini, Jiang Zanheng adalah dewa perang ke-9 di War God Hall sementara lawannya hanyalah seorang Sol Douluo. Api petir Douluo Jiang Zanheng merasa sangat enggan untuk menjadi yang pertama melepaskan baju perangnya. Begitu banyak rekannya dan wakil kepala balai mengawasinya dari samping. Jika dia melepaskan armor tempurnya terlebih dahulu karena ancaman yang tidak ada, dia akan menjadi bahan tertawaan, bukan? Ketika perbedaan antara basis kultivasi mereka sangat kecil, menjadi orang pertama yang melepaskan avatar jiwa bela diri dan baju besi dalam pertempuran master jiwa umumnya dilihat sebagai pertunjukan kelemahan. Seolah-olah dia mengakui bahwa dia tidak dapat melawan lawan ini tanpa menggunakan kemampuannya yang lebih canggih. Ini adalah sesuatu yang hati Jiang Zanheng tidak akan pernah bisa terima. Pencahayaan di sekitarnya tiba-tiba meredup saat Jiang Zanheng dengan cepat menenangkan dirinya. Ada kilatan cahaya di matanya, dan dia menusukkan kedua tombak di tangannya ke langit. Dia tidak berani bertindak sembarangan kali ini. Api guntur berkobar ke segala arah, menutupi seluruh area. Dia percaya serangan jarak jauhnya akan mengungkap lawannya dengan pasti, tidak peduli seberapa efektif silumannya. Saya tidak peduli berapa banyak klon yang Anda miliki. Saya lebih suka menghabiskan diri saya sedikit lagi. Bagaimanapun, masih ada perbedaan antara basis kultivasi mereka. Jiang Zanheng tiba-tiba merasa seolah-olah api gunturnya dibombardir entah dari mana. Dalam sepersekian detik, aliran aura setajam silet menghantamnya dari segala arah seperti bilah. Dia telah menyemburkan lebih banyak api petir kali ini, tapi dia masih merasa seperti telah dipotong-potong. Itu serangan yang luar biasa. Sementara Jiang Zanheng berdiri di sana dengan heran, dia melepaskan keterampilan jiwa keenamnya. Itu adalah bola api guntur yang meledak dari tubuhnya seperti bunga yang mekar. Itu adalah serangan jarak jauh lainnya dan sangat kuat. Itu adalah skill jiwa keenamnya, Thunder Flame Bloom. Jiang Zanheng tampak seperti dewa perang api petir saat dia berdiri di nyala api yang mekar. Dikelilingi oleh api gunturnya, dia tampak sangat kuat. Namun, Jiang Zanheng tiba-tiba menyadari bahwa penglihatannya sedikit kabur. Dia melihat seberkas cahaya samar tiba di hadapannya dalam sekejap. Thunder Flame Bloom-nya yang perkasa sama sekali tidak mampu menahan sinar cahaya yang tiba di depan matanya secara instan. Jiang Zanheng menjadi pucat karena ketakutan. Dia akan segera melepaskan armor tempurnya saat dia menghadapi krisis yang sangat mungkin berakibat fatal. Pada saat itu, dia merasakan gelombang rasa sakit di dalam tubuhnya. Aura tajam yang menggali tubuhnya sebelumnya telah dibersihkan oleh api petir, tapi itu tiba-tiba melonjak lagi. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga kemampuan fisiknya untuk mengendalikan baju perangnya terganggu. Sinar cahaya membekas di kepalanya dalam hitungan detik. Jiang Zanran merasa esensi, energi, dan jiwanya menegang sejenak. Dia mampu merasakan semua yang terjadi, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. The Thunder Flame Bloom di sekitar juga telah tersebar ketika dia kehilangan kendali atasnya. Siluet seperti hantu terwujud tepat di depan Jiang Zanheng. Itu Xie, memegang belati di masing-masing tangannya. Dia mendorong kedua bilah ke leher Jiang Zanheng. Lengan kanan Xie dan seluruh tubuhnya dibalut armor tempur. Armor itu tidak lengkap dan tampak seperti ilusi. Itu sangat redup sehingga tidak mungkin seseorang dapat melihat keadaannya dengan jelas. Namun demikian, itu nyata, dan auranya bisa dirasakan samar-samar saat berfluktuasi antara ilusi dan kenyataan.
Itu armor tempur 4 kata. Di luar arena, Skycrosser Douluo Guan Yue mengucapkan kata-kata ini. Dewa perang tidak bisa mengatakan pentingnya armor perang Xie, tapi dia adalah limit Douluo dan juga master armor pertempuran 4 kata. Bagaimana mungkin dia gagal untuk mengenalinya? Armor pertempuran 4 kata memiliki aura yang unik karena baju besi tersebut mirip dengan makhluk hidup yang memiliki pikirannya sendiri. Bahkan, ia bisa mengambil alih tuannya pada saat-saat penting dalam pertempuran. Akibatnya, resonansi yang mirip dengan yang terjadi di antara makhluk hidup dari spesies yang sama akan dihasilkan ketika armor tempur 4 kata yang berbeda bertemu satu sama lain. Secara alami, Guan Yue bisa merasakan itu. Saya bersyukur atas kesediaan Anda untuk menyerah kepada saya. Ada kilatan cahaya di mata Xie setelah dia menarik belatinya. Saat itulah Jiang Zangheng merasakan beban di tubuhnya menjadi ringan. Perasaan benar-benar membeku telah menghilang. Hanya pada saat inilah Jiang Zangheng menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan fatal. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia belum melepaskan baju perangnya untuk menyelamatkan muka. Sebaliknya, lawannya mampu melepaskan baju besi tempurnya kapan saja saat bersembunyi di kegelapan tanpa sepengetahuan Jiang Zangheng. Sinar cahaya yang tidak mencolok yang tiba-tiba melesat ke arahnya sebelumnya tampak sederhana di permukaan, tetapi jelas tidak seperti yang terlihat. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menembus skill jiwa keenamnya dengan mudah? Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Perisai pelindung War God Hall tidak kedap suara. Dia mendengar ketika Guan Yue mengatakan, armor perang 4 kata. Meskipun baju besi di tubuh Xie jelas bukan baju lengkap, itu masih baju besi pertempuran 4 kata. Selanjutnya, amplifikasi baju besinya telah membawa basis kultivasi kekuatan jiwanya ke tingkat Jiang Zanheng. Itu juga memperhitungkan armor perang 3 kata Jiang Zanheng, yang bahkan belum dia lepaskan. Bagaimanapun, tidak peduli betapa menyesalnya dia atau betapa bencinya dia untuk mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Apalagi dia dipukuli habis-habisan. Itu adalah kekalahan telak yang membuatnya malu. Apa sinar cahaya tadi? Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Xie. Dia hampir tidak pernah menunjukkan keahlian khusus itu bahkan sebelum teman-temannya. Itu adalah crossing assassination. Ini bisa bergantian antara ruang dan waktu. Tidak mungkin untuk waspada terhadap serangan ini. Jika Jiang Zanheng mengenakan baju besi 3 kata, dia akan mampu menahan sebagian dari kekuatannya. Namun, Xie telah memprediksi secara akurat bahwa pola pikir Jiang Zanheng tidak akan membiarkan dia menggunakan armornya dengan mudah. Di sisi lain, Xie tidak memiliki keraguan seperti itu. Di awal pertempuran, dia memanfaatkan momen Jiang Zanheng memilih untuk tidak saling menyuarakan keadaan mental satu sama lain. Pada titik itu, dia segera meluncurkan serangannya yang paling tangguh. Ini bukan hanya keterampilan jiwa ke-8 Xie tetapi juga keterampilan jiwa yang paling dia kendalikan. Selain itu, crossing assassination juga dilengkapi dengan kemampuan ofensif yang luar biasa. Jika Xie tidak menarik kembali bagian kedua dari serangan crossing assassination, lautan roh Jiang Zanheng akan langsung diserang. Sangat mungkin itu akan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Crossing assassination yang diperkuat oleh armor tempur 4 kata sangat mengagumkan. Jiang Zanheng mungkin belum tentu mampu menahan serangan frontal dari Xie bahkan jika dia sepenuhnya dilindungi oleh armor tempur. Banyak dewa perang dari War God Hall semuanya diam. Orang-orang di sisi Akademi Shrek masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Lupakan lawan, bahkan mereka merasa sulit dipercaya bahwa Xie bisa menang dengan sangat cepat. Saat dia melihat Xie berjalan kembali ke mereka, Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang Roh Kudus katakan kepadanya baru-baru ini. Pada saat itu, Yali memberitahu Tang Wulin bahwa Xie telah meningkat paling akhir. Jika dia bisa melanjutkan dan mempertahankan kecepatan seperti itu, sangat mungkin dia akan menjadi master jiwa tipe agility nomor 1 di benua di masa depan. Tang Wulin berasumsi bahwa ini sebagian besar adalah upaya ibu baptisnya untuk mendorong Xie. Xie juga ada di sana pada saat itu dan dia berulang kali mengatakan dia tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Mengingat apa yang baru saja terjadi, sepertinya kata-kata Yali tidak berlebihan. Xie bahkan belum mencapai peringkat judul Douluo, tetapi sudah mampu mengalahkan Dewa Perang 9 di Balai Dewa Perang. Lebih penting lagi, Tang Wulin menemukan bahwa Xie berbeda dari dirinya di masa lalu. Sebelumnya, dia akan sedikit banyak menggunakan trik dalam pertarungan. Pada titik ini, taktiknya tampak terdiri dari banyak sekali perubahan. Meskipun menjadi rekan satu timnya, Tang Wulin menemukan bahwa dia kesulitan memahami beberapa metodenya.
Soul Land 3 Chapter 1680. Chapter 1680, Gluttony Douluo. Baru-baru ini di Akademi Shrek, Tanggulin telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk menyelesaikan pemurnian surgawi untuk teman-temannya dan bekerja dengan mereka untuk membuat baju besi pertempuran 4 kata mereka. Ini karena begitu mereka menjadi Master Armor pertempuran 4 kata, itu akan menjadi perubahan menyeluruh untuk Shrek Seven Monsters. Akibatnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama yang lain dalam latihan tim. Sisanya pada dasarnya telah menempuh jalan mereka sendiri dan berkultivasi sendiri. Sepertinya tingkat evolusi rekan-rekannya jauh lebih tinggi daripada yang dia bayangkan menilai dari situasinya sekarang. Sepertinya itu adalah kebutuhan untuk pelatihan bersama. Kakak, apakah saya baik-baik saja? Xie melewati Tanggulin sambil tersenyum. Tanggulin mengacungkan jempolnya. Xie tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan melewati Tanggulin. Namun, suara Tanggulin bergema di telinganya, biarkan aku pergi saat kita kembali. Sudah terlalu lama sejak aku adu mekanik denganmu. Pria ini, yang berharap menjadi master jiwa tipe agility nomor 1, terhuyung. Wajahnya langsung berubah muram. Sistem serangan secara alami mendominasi sistem agility. Selain itu, Tanggulin bukanlah Jiang Zanheng. Kekuatan spiritual tingkat konsentrasi pikirannya akan memastikan bahwa kemampuannya untuk mendeteksi perubahan naga ruang waktu lebih akut daripada Jiang Zanheng. Lebih penting lagi, Xie secara inheren lebih takut ketika dia bertarung melawan Tanggulin, dan garis darah Raja Naga Emas Tanggulin menekan jiwa bela dirinya. Kamu benar-benar pamer. Anda pantas mendapatkannya, kata Yuanen Yehui sambil tersenyum. Kamu benar-benar pamer. Kamu pantas mendapatkannya. Yue Zhenyu selalu menyukai Schadenfreude. Xie membuat gerakan tangan yang meremehkan Yue Zhenyu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia sudah menang dan misinya sudah selesai. Sementara itu, Dewa Perang yang paling gemuk berjalan maju. Ukuran pinggang pria ini mungkin lebih besar dari tinggi badannya, dan dia memiliki senyum manis di wajahnya. Dia tampak agak mirip dengan wajah tersenyum Douluo Hujie yang ditemui Tanggulin dan yang lainnya di Kekaisaran Bintang Luo. Pria ini menamparkan perutnya dan berkata kepada tim Tanggulin, saya mendengar bahwa salah satu dari Shrek Seven Monsters adalah master jiwa tipe makanan yang jiwa bela dirinya adalah roti. Jiwa bela diri saya berhubungan dengan makanan. Mengapa kita tidak adu mekanik satu sama lain? Pria itu memiliki nomor 14 di tubuhnya. Dia adalah Dewa Perang ke-14. Su Lizzie tertegun sejenak. Sepertinya tindakan Dewa Perang yang mengambil inisiatif untuk menyampaikan undangan berbeda dari protokol biasa War God Hall. Bagaimanapun, lawan telah mengambil sendiri untuk mengeluarkan tantangan, jadi Su Lizzie tidak bisa menunjukkan kepengecutan apapun. Dia melirik Tanggulin yang menanggapi dengan anggukan. Peran terpenting Su Lizzie masih sebagai master jiwa tipe tambahan. Seiring waktu, bagaimanapun, basis kultivasinya benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang istimewa di antara Shrek Seven Monsters. Lawannya berada di peringkat 14 dari Dewa Perang, jadi Tanggulin merasa tidak akan menjadi masalah bagi Su Lizzie untuk melawan musuh seperti itu. Karena itu, Su Lizzie juga keluar. Sosok mereka agak mirip, tetapi lawan di sisi berlawanan bahkan lebih gemuk. Shrek Seven Monster, Su Lizzie ingin meminta bimbingan dari Anda. War God Votin terkekeh dan berkata, Ling Chen, Dewa Perang ke-14 Dewa Perang. Judul, Gluttony. Bebas gula. Judul macam apa itu? Su Lizzie tertegun sejenak. Tidak bebas gluten, tapi kerakusan. Istilah untuk makan berlebihan. Saya adalah Gluttony Douluo. Hehehe. Sudut bibir Su Lizzie bergerak sekali. Pria ini memanggil saya untuk sebuah tantangan. Tidak mungkin dia mencoba memakanku, kan? The Gluttony Douluo. Judulnya sangat aneh. Jiwa bela diri macam apa yang akan dia miliki? Ayo. Biarlah dua pria gemuk seperti kita ini saling mengenal. Dibandingkan dengan Thunder Flame Douluo, yang tidak menikmati obrolan ringan, Gluttony Douluo tampak sangat hangat. Su Lizzie juga tersenyum. Tentu. Putaran kedua tantangan Akademi Shrek melawan War God Hall adalah pertarungan antara dua pria gemuk. Keduanya masuk ke perisai pelindung. Kerakusan Douluo Ling Chen tetap tersenyum sepanjang waktu. Dia menunjuk ke arah Su Lizzie. Dapatkah kita memulai? Mari kita mulai. Su Lizzie mengangguk dengan serius. Beri aku beberapa roti. Kerakusan Douluo terkekeh. Lalu, dia pindah. Sangat mengejutkan melihat sosoknya yang besar dan berdaging ketika dia mulai bergerak. Dia sepertinya bergerak sangat cepat.
Dia telah berjongkok di atas tumitnya. Sepertinya dia mencoba menciptakan momentum dengan menggunakan sosok besarnya untuk bangkit kembali. Pada saat berikutnya, dia telah tiba di hadapan Sulizi seperti bola meriam. Lengannya terentang ke depan saat dia menyulap sepasang tongkat pendek di tangannya. Dia mendorong tongkat ke perut Sulizi. Aku akan terkutuk. Saya telah ditipu. Pria ini dari sistem agility. Sulizi sadar bahwa dia telah dibodohi sekilas. Tidak ada keraguan bahwa Master Jiwa tipe makanan paling takut pada Master Jiwa tipe agility meskipun mereka memiliki sejumlah kapasitas bertarung. Ini karena lawannya sangat cepat sehingga dia memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melepaskan keterampilannya. Sulizi tidak berusaha mengelak karena dia memiliki perkiraan yang jelas tentang kecepatannya. Kaki kanannya jatuh ke belakang setengah langkah sehingga dia bisa berdiri lebih kokoh sambil mendorong tangannya ke depan secara bersamaan. Dalam sepersekian detik, telapak tangannya berubah menjadi batu giok. Aura tubuhnya juga telah mengalami transformasi yang bisa menjungkirbalikkan langit dan bumi menjadi sekuat gunung. Ding, ding, ada dua cincin yang tajam. Kedua tongkat pendek itu memantul setelah melakukan kontak dengan tangan giok misterius. Sulizi terguncang saat dia meluncur mundur. The Gluttony Douluo menatapnya dengan heran, tapi dia tidak berhenti sejenak pun. Dia mulai berputar seperti atasan dan tiba di belakang Sulizi hampir dalam sekejap. Sulizi dengan cepat berbalik dan mengayunkan tangannya. Dia masih menggunakan tangan giok misterius untuk memblokir serangan lawan. Gerakan Gluttony Douluo sangat cepat, tetapi Sulizi juga menunjukkan sisi lincahnya. Dia berdiri di tempat yang sama dan membalikkan tubuhnya berulang kali. Dia tidak mencoba untuk bersaing dengan kecepatan lawan. Dia terus mendekatkan tangan giok misteriusnya untuk membela diri. Suara benturan terdengar bergema sesekali. Namun, tampaknya situasi Sulizi tidak terlihat baik. Faktanya, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya karena lawan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada kenyataannya, jiwa bela dirinya hanyalah roti, jadi sulit untuk mengatakan seberapa efektif itu dalam pertempuran ini. Keduanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat di area kecil. The Gluttony Douluo jelas berada di atas angin. Ekspresi Skycrosser Douluo Guan Yue tidak rileks hanya karena pertarungan tampaknya berjalan sesuai keinginan mereka. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada yang bisa dibanggakan, bahkan jika mereka memenangkan babak ini. Lawannya adalah Master Jiwa tipe makanan. Wargat Votin, Gluttony Douluo adalah dari Agility System, jadi dia jelas menindas lawan. Dengan demikian, ini bukanlah kemenangan yang gemilang. Selain itu, Guan Yue telah mengamati bahwa para pemuda di sisi Akademi Shrek yang dipimpin oleh Tang Wulin ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kemajuan ronde tersebut. Mereka tidak menunjukkan kecemasan apapun hanya karena Sulizi tidak diuntungkan. Ini agak tidak normal. Mungkin, itu karena mereka sangat percaya diri dengan temannya. Xie memenangkan pertandingannya dengan sangat santai. Meskipun Thunder Flame Douluo ceroboh, kualitas yang ditampilkan oleh Xie benar-benar melampaui harapan Wargat Hall. Ini adalah alasan sebenarnya di balik hilangnya Wargat Hall. Shrek Seven Monster yang tidak banyak mengungkapkan dirinya memiliki kemampuan yang begitu kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, jiwa bela dirinya sangat aneh, jadi ini jauh melampaui apa yang mereka harapkan. Jika salah satu dari Shrek Seven Monsters memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dengan anggota lainnya ini? Mungkinkah sesederhana ini? Seorang master jiwa tipe makanan yang memiliki keterampilan bertarung yang hebat telah ada dalam sejarah Sekte Tang dan Shrek. Itu adalah Oscar Dewa Kue dari generasi pertama Shrek Seven Monsters. Akibatnya, Guan Yue sama sekali tidak nyaman. Dia telah mengikuti pertempuran dengan cermat selama ini. Dalam persepsinya, kedatangan rombongan dari Shrek juga menjadi ujian bagi War Gods of the Wargat Hall. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk saling belajar. Ding, ada suara dering lain, lebih keras dari yang sebelumnya. Tangan Sulizi terlempar dari pukulan itu dan tubuhnya terbuka. Dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak bisa bertahan lagi, karena dia tidak berhasil melepaskan jiwa bela dirinya sekaligus. Lawannya adalah Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo. Setelah serangkaian serangan, staf pendek Gluttony Douluo digunakan untuk meluncurkan aliran keterampilan jiwa yang berkelanjutan termasuk tusukan, ledakan, air mata, dan banyak lainnya. Tangan giok misterius tampaknya telah melemah setelah waktu yang lama.